rinci di depan ya. Tapi nggak apa-apa diulangin. Untuk pembanding antara wudhu ahli syariat, wudhu ahli tarekah, wudhu ahli hakikah. Pembanding disebutkan secara ringkas. Wa kaifiyatuhu tawi prakteke kaifiyai wudhu ahli syariat. Iku ayyabda yang telah mulai sapa al mutawadhi'u orang yang berwudu biniyati kelawan niat muqtarinan halim barengaken inda ghusli awali juz'in minal wajhi nalikane membasuh awal bagian minal wajhi dari wajah ay muqtarinatan bidzalikal juz'i la bi jami'ihi ay muqtarinatan tegese dibarengake bidzalikal juz'i kelawan mengkono bagian la bi jami'ihi ora nek kelawan sekabehane juz ya apa waji bijami'il waji ora nek kelawan sekabehane wajah. Jadi niat dibarengkan dengan awal membasuh wajah. Wajah itu maksudnya bagian, bukan niat itu berlangsung terus sampai dibaca terus sampai ini sampai selesainya basuhan wajah, tidak. Cukup sebagian saja sudah cukup. Wala bima qablahu wala bima ba'dahu. Lan ora kelawan sadurunge wudu, wala bima ba'dahu ora kelawan sausi wudu. Tidak di niat itu tidak dibaca sebelum wudu atau setelah wudu, dan juga tidak seluruhnya dari awal sampai akhir terus enggak gitu. Cukup awal bagian dari wajah, tidak seluruh wajah. Wahadhu tawi batasani wajah yang dibasuh tulan ambane panjangnya ikuma barang baina manabiti sya'ri ra'si antara sesuatu baina manabiti sya'ri antara tempat tumbuhe rambut kepala ghaliban umumi wa akhiril lihyaini dan terakhire dua janggut, dua dagu gitu ya. Paling akhir paling ini. Kalau sini enggak akhir namanya, ujung ya. Ujung janggut, ujung janggut. Lihyan itu sini nih. Dagu sini nih. Ujungnya sini. Sampai situ antara tumbuhnya rambut di atas sampai ujung daripada lihyain. Wahadhu tawi batasane wudu wajah ardhon ambane kanan kiri menyamping sesuatu bainal udhunaini antara dua kuping. Dari sini sampai sini batasan melebarnya, panjangnya dari sini tumbuhnya rambut sampai ujung lihyah. Wa ghusl yadaini dan membasuh tangan dua tangan ilal mirfaqaini beserta dua siku. Fa ilam yakun lamun ora ono lahu kedue man ora ono mirfaqoni orang duwe mirfaqoni dua siku utubira moko ibaratake dianggap diperkirakan apa qadruha kira-kirane mirfaqain. Kalau tidak punya siku ya pokoknya dikira-kira sampai siku. Nggak punya tangan kehilangan. Gimana caranya? Ya usah dibagus sampai full itu. Kalau misalnya sampai sini, ya berarti sampai full. Kira-kira sampai semuanya berarti. Ini fikih nih ya, syariat ini ya. Wa masku ba'dir ra'si lan mengusap sebagian kepala au maski ba'di sya'rin fi haddir ra'si. Utawa mengusap sebagian rambut fi haddir ra'si dalam batas kepala, tidak melebihi kepala. Wa ghusl rijlaini lan membasuh kedua kaki min ru'usil asabi dari ujung dari jari kaki ilal ka'baini sampai atau beserta dua mata kaki. Wa tartibulan tartib iku ayat memulai sapaman bi ghusl wajhi kelawan basuh wajah tumawi ghusl yadi
Kemudian berikutnya membasuh tangan, tsumma bimaskir roksi, kemudian dengan mengusap kepala, tsumma bighasli rijlaini, lalu membasuh kedua kaki. Itu namanya tartib urut. Wal mualatu lan mualat, ini ada sebagian yang memasukkan ini sebagai aturan ya, aturan wudu. Ada yang masukkan ke dalam syarat rukun, ada yang memasukkan ke dalam sunnah. Wal mualatu lan nuli-nuli. Nuli-nuli itu tidak lama berselang. Ia ikutai mualat, iku aywalia yanto mengikuti langsung sopeman baina ghaslil wa a'dha'i, antara basuhan pira-pira anggota, wala yuakhiru lan tidak mengakhirkan sopeman ba'dha'a ing sebagiane a'dha' an ba'din saking sebagiane bimiqdari ma yajifu, kelawan kadar sesuatu yajifu yang kering, opo ma takodama, sesuatu takodama yang dingin. Di wali itu adalah membasuh anggota badan, tidak mengakhirkannya, menunda-nunda ukurannya sebelum basuhan anggota badan sebelumnya itu kering. Sebelum kering basuh berikutnya itu masih mualah. Tapi kalau sudah kering itu sudah tidak mualah. Kalau nasya mengko lamun lupa apa sapa man atar tiba ing tartib lam yakfi mengko ora cukup apa wudu. Walaupun lupa tidak cukup, artinya tidak sah, tetap saja. Tertib itu misalnya enggak tertib itu misalnya basuh wajah, tahu-tahu basuh kaki, kepala nendi. Oh iya lupa ya, tetap aja enggak sah. Walaupun lupa. Karena tertib rukun gitu. Rukun enggak dijalani ya enggak sah itu. Apa susahnya apa namanya? Ngulangin lagi gitu ya. Harus diulangi lagi. Walau ghasala lamun basuh sapa man arba'ata a'dha'ihi ing empat anggotanya man daf'atan wahidatan, kelam basuhan yang seketika, digebyur gitu misalnya. Diiznihi, kelawan izini man, ada yang gebyur malah nyuruh gitu. Sudah digebyur semua dari kepala sampai ini gitu. Atau kayak itu namanya, kayak di pancuran itu, wudu gak pakai di pancuran gitu, gak pakai urut-urutan. Irtafa mengko hilang opo hadasu wajhi apa hadase wajahi man fakot mengko bloko. Jadi yang hilang hadasnya itu cuma wajahnya doang. Tangannya enggak, orang maksud gebyur gini ya, atau di pancuran nawaitu doa langsung pancuran gini. Ya enggak bisa. Enggak bisa, enggak cukup. Jadi yang hilang baru hadasnya ini, yang hilang baru bagian kepala sini. Karena yang pertama kali kena air itu. Jadi ya harus tertib, lalu mualah. Tertib urut, kalau sekaligus kan namanya enggak urut namanya kan. Bareng, basuh bareng, gimana hukumnya? Ya enggak boleh. Itu yang hilang hadasnya itu wajahnya doang. Wudu ahli tariqati utawi iki wudune ahli tariqah. Wa amma taharatu utawi anapun utawi sesuci indah ahli tariqati, menurut ahli tariqah, iya iku utawi at-taharah, iku taharatun nafsi, mensucikan jiwa, wal aklan akal, ba'dal qiyami, sause nglaksanakan ditaharati kelawan taharah suci al-madhkurati kang tersebut. Ahli toreko kalau mau bersuci itu menurut ahli toreko itu berarti mensucikan jiwa dan mensucikan akal setelah melaksanakan secara syariat. Secara syariat itu loh dia punya apa namanya, sebelum sholat, sebelum menghadap Allah itu dia harus membersihkan dirinya sendiri, yaitu jiwanya dan
akalnya. Wa hiya utawi toharah inda li tariqah iku ibaratun suatu ibarat ungkapan antaharat nafsi dari sucinya jiwa min radha'ilil akhlaqi saking rendah-rendai akhlak wa khasa'is yalan hina-hinane akhlak. Suci jiwa itu suci dari segala akhlak-akhlak yang rendah dan yang hina. Wa taharatul akli wa taharatil akli. Ini atap kepada antaharatin nafsi. Mensucikan jiwa dan mensucikan akal min danasil afkari dari kotoran pikiran ar-radiati kang rendah wasyabhi dan penserupaan angan-angan al-muaddiyati yang menyebabkan ilal dhalali maring kesesatan wal idlali lan menyesatkan. Menyucikan jiwa juga menyucikan hati dari pikiran-pikiran yang kotor, dari bayangan-bayangan yang kotor yang menyebabkan dia sesat dan bisa menyesatkan orang lain. Akal kalau kotor dia sendiri ya bingung. Dan juga kalau ngomong berdasarkan akal yang kotor itu, orang lain yang mendengar itu bisa kesesat juga. Idlal. Wa taharatu sirri minan nadhari ilal aghyar. Wa taharatu sirri dan juga mensucikan sir minan nadhari dari memandang ilal aghyari maring selain Allah duniawiyah. Wa taharatul a'dha'i wa taharatul a'dha'i lan sucinya anggota-anggota badan minal af'ali dari perbuatan-perbuatan wairil mardiyati yang tidak diridhoi oleh Allah aklan secara akal wa syar'an dan secara syara. Itu wudu ahli thariqah. Bersih jiwanya dari penyakit-penyakit ini, ya, akhlak-akhlak yang jelek, akalnya juga bersih dari kotoran-kotoran pikiran yang kotor, yang rendah, yang bisa sesat dan menyesatkan, juga harus bersih ya, sirnya dari memandang selain Allah. Aghyar itu semua yang bisa berubah, yaitu makhluk. Dan juga suci anggota badannya dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah, baik secara logika maupun secara hukum syara. Wa amma af'alu hadhihi taharatil mu'abbarati anha bil wudu. Sini dulu lah. Wallahu alam bishawab. Masih panjang sih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.